suara seperti pisau yang digesekkan di kaca terdengar dari arah dapur. Benar-benar membuat bulu kuduku berdiri begitu cepat. Aku mencoba acuh, namun suara itu terus saja terdengar, seperti ingin memanggilku, dan sambil bergetar. Aku mencoba pergi ke dapur melihat apa yang sebetulnya terjadi. Tubuh ini benar-benar lemas. Semakin mendekat, maka semakin membuat rasa takut semakin tinggi. Aku mencoba membuka mata sedikit demi sedikit ke salah satu jendela kaca yang berada di dapur. Namun, kosong. Tidak ada sosok apapun di sana. Namun, ada sebuah pesan yang tergambar dari goresan pisau. Kaki kembali bergetar hebat, namun rasa penasaran membawaku memaksa untuk tetap mendekat. Pergi atau mati. And then you'll die. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mei Channel. Di video kali ini aku akan melanjutkan cerita peninggalan rumah bapak. Oke guys, sebelum melanjutkan cerita jangan lupa di subrek dan tonton sampai habis. Lu jangan saya deh. Oke guys, kayak langsung aja kita menuju ceritanya ya. Ikuti terus. Alarm di kamar membangunkanku. Dialah teman yang setia dan patuh. Dari luar jendela kamar, rumah mewah Pak Joni terlihat begitu kotor. Beberapa sisi bahkan sudah dihiasi dengan tanaman liar. Pandangan yang sebelumnya tenang menjadi panik setelah dari posisi kamar terlihat sosok perempuan memandangiku dengan tajam. Korden jendela kamar segera aku singkap kembali, berharap mencari keamanan hidup sesaat. Beruntunglah hari ini kantor meliburkan karyawannya. Aku bisa menikmati suasana pagi hari dengan secangkir kopi. Suasana begitu nyaman, suara nyanyian burung-burung saling bersahutan menjadi permata-permata pagi. Serutupan kopi pertama menjadi salah satu kenikmatan tersendiri. Mata terpejam menikmati rasa yang ada dalam secangkir gelas. Namun, ketika mata ini membuka, sosok bayangan hitam sekelebat lewat begitu saja. Siapa itu? Secangkir kopi yang di depanku tidak bisa membuat ketenangan jiwa yang benar-benar ingin aku rasakan. Gret, suara seperti pisau yang digesekkan di kaca terdengar dari arah dapur. Benar-benar membuat bulu kuduku berdiri begitu cepat. Aku mencoba acuh, namun suara itu terus saja terdengar, seperti ingin memanggilku, dan sambil bergetar. Aku mencoba pergi ke dapur melihat apa yang sebetulnya terjadi. Tubuh ini benar-benar lemas. Semakin mendekat, maka semakin membuat rasa takut semakin tinggi. Aku mencoba membuka mata sedikit demi sedikit ke salah satu jendela kaca yang berada di dapur. Namun, kosong. Tidak ada sosok apapun di sana. Namun, ada sebuah pesan yang tergambar dari goresan pisau. Kaki kembali bergetar hebat, namun rasa penasaran membawaku memaksa untuk tetap mendekat. Pergi atau mati. Apakah ini sebuah ancaman atau peringatan? Meskipun suasana dingin, namun tubuhku tetap mengeluarkan keringat. Rasa cemas dicampur dengan ketakutan. Aku segera bergegas mencari ponsel dan mencoba menghubungi Kirana untuk mengurungkan niatnya. Ding ding ding, suara dari telepon terdengar. Kirana, halo Han, selamat pagi. Halo Ran, selamat pagi juga. Aku punya kejutan buat kamu, coba tebak. Apa? Aku menyerah. Kamu selalu payah untuk sebuah kuis. Aku sudah sampai di Solo Han. What? Nah, kan kaget kamu ada di mana? Ini ada di stasiun, tunggu di sana. Jangan kemana-mana. Ponsel segera aku lemparkan ke sofa. Suara Kirana samar-samar masih terdengar. Namun, aku sudah tidak fokus ke sana. Harus segera bergegas. Suasana pagi Solo benar-benar begitu sesak. Pegawai-pegawai yang masih dapat jatah bekerja di hari Sabtu memenuhi jalan. Untung saja saat ini sudah ada aturan anak-anak SMA sederajat. Sekolah hanya sampai hari Jumat. Mas, rada cepat sedikit, ujarku kepada pengemudi ojek online. Oke mas, laksanakan. Kecepatan motor yang sebelumnya pelan, kini berjalan dengan cepat.
menyalip beberapa kendaraan di depannya. Benar-benar berbakat menjadi seorang pembalap kelas dunia, Mas Ojol ini. Ini Mas ongkosnya, terima kasih ya. Halo Ran, kamu di mana? Aku ada di dekat warung depan stasiun Han, cepat ke sini. Ya tunggu sebentar. Sosok perempuan dan teman sebayanya terlihat dengan 2 koper besar. Aku yakin itulah mereka, apalagi sosok Kirana. Tidak mungkin bakal aku lupa. Perempuan berambut panjang yang sudah menembus dinding hati ini. Wih, sudah datang tuh Burhan, celetuk Kirana kepada temannya. Kan, sudah kubilang nunggu di dalam aja. Kami lapar Han, makan dulu yuk. Sebuah ajakan yang tidak mungkin aku tolak. Apalagi di rumah juga tidak bisa menghidangkan apapun untuk mereka. Oh iya Han, kenalin, ini Sukma. Dan Sukma ini Burhan, ujar Kirana setelah kami mendapatkan tempat duduk. Tidak ada obrolan berarti dengan Sukma, mengingat Kirana adalah tipikal perempuan pencemburu. Tangan Kirana terangkat ke atas mengisyaratkan memanggil pemilik warung untuk datang. Iya Neng, mau pesan apa? Pak, saya boleh minta daftar menu? Silahkan, tangan si bapak dengan tanggap mengambil daftar menu yang terletak di meja samping. Butuh 15 menit untuk aku. Kirana dan Sukma memilih menu yang ada. Pedagang pun sudah kembali ke tempatnya semula. Mau tidak mau, aku yang harus mendatangi si bapak, menyampaikan menu-menu yang dipilih. Gimana dengan penyelidikanmu? Sudah ada hal yang kamu temui? Ada, hanya saja setiap orang yang mengetahui sesuatu dari rumah itu, kalau tidak meninggal, tiba-tiba dia jadi gila dan masalah hidupnya menimpa. Sebegitu mengerikankah? Aku tidak tahu ada hubungannya atau tidak. Obrolan kami terhenti setelah menu yang dipesan telah selesai dibuatkan. Dengan cepat, tangan Kirana dan Sukma langsung memburu makanan yang ada di depannya. Melihat itu, aku kasihan dengan mereka. Mungkin saja sudah begitu lapar tadi selama perjalanan. Kalian mau kemana? Tanyaku kepada Kirana dan Sukma. Jujur saja aku bukanlah pemandu yang baik. Namun, setidaknya selama hampir 2 pekan, aku sudah lumayan paham jalanan di Solo. Kemana, Mak? Mau langsung pulang atau jalan-jalan dulu? Jalan-jalan dulu aja, Ran. Udah jauh-jauh, masa langsung pulang? Pada hari itu, kami memutuskan untuk menikmati kota Solo seharian. Kirana selalu bisa membuat keceriaan dengan siapapun. Sejenak, aku bisa melupakan permasalahan yang aku alami selama di kota Solo. Kirana begitu bahagia bisa menginjakan kakinya untuk pertama kali di kota Solo. Tergambar dari senyuman yang tidak memudar, aku bahagia bisa berjumpa kembali dengan dia. Namun di lain sisi, hati ini juga ragu, teror masih terus berlanjut. Ada apa Han? Tidak apa-apa Ran. Kirana masih tetap melihatku dengan sebuah pandangan penuh curiga. Maklum saja, aku dan Kirana sudah menjalin hubungan cukup lama. Aku sudah mengenalnya luar dalam. Begitupun dengan dia kepadaku. Hari itu, aku menghabiskan waktu untuk menjadi pemandu wisata bagi Kirana dan Sukma. Tidak ada yang mencurigakan selama dalam perjalanan, sebelum ada sosok yang kukenal selama ini kembali muncul di hadapanku. Pak Agus. Tidak ada respon dari laki-laki yang kuyakini adalah sosok Pak Abdullah. Dia adalah saksi kunci untuk masalah ini. Langkah Pak Agus kian kencang, seperti ingin menghindar dari panggilan yang kutunjukkan kepadanya. Kirana hanya mengikuti dari belakang. Sesekali pertanyaan datang menghampiriku, namun tak sempat untuk menjawabnya. Dalam keramaian pasar, sosok Pak Agus menghilang bagaikan ditelan bumi. Aku kehilangan jejaknya. Kirana dan Sukma masih ada di belakangku. Siapa itu Han? Dia adalah Pak Agus, adik dari Pak Joni. Kenapa dia lari? Aku juga tidak mengerti. Tepat di depan rumah, Kirana menghentikan kakinya. Rasa takut tampak di raut wajahnya, sama seperti ketika aku pertama kali kembali ke rumah ini. Sapaan pohon mangga benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Ada apa Ran? Katanya kamu tadi mau ikut ke sini. Kamu yakin tinggal di sini Han? Iya, aku tahu ini bukanlah rumah yang tenang untuk ditinggali. Aku minta maaf. Buat apa? Karena aku yang memaksamu untuk tinggal di sini lagi. Tidak, ini bukan salahmu. Sambil kugandeng tangan dinginnya, Kirana mulai berani untuk memasuki rumah. Tangannya benar-benar dingin. Rasanya iba, namun mau bagaimana lagi? Tidak mungkin langsung kembali ke penginapan. Karena jaraknya yang cukup jauh. Tidak apa-apa Ran, kan ada aku.
Itu kok ada sajen di sana, Han? Wajah Kirana memandang ke arah pohon mangga, sebuah sajian misterius yang setiap hari selalu diperbarui. Entah oleh siapa. Aku juga tidak tahu siapa yang memasangi sajian. Seperti orang bingung, Kirana terus memandangi beberapa sudut depan rumah. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, kini langkahku dan dia sudah tepat di depan pintu rumah. Suara gemericit pintu tua kembali menambah kesan mistis. Krit, tangan Kirana semakin kuat menggenggam, seperti sebuah ketakutan yang teramat besar. Tangannya benar-benar dingin, padahal hari ini masih sore yang cukup panas. Aku mencoba membuat Kirana tenang dengan segala teh hangat yang dikenal bisa mencairkan suasana. Aku juga sudah menyiapkan sebuah album foto untuk menunjukkan betapa kebahagiaan dulu pernah ada di dalam rumah ini. Ini kamu, Han? Ya, ini aku waktu masih usia 7 tahun kalau tidak salah. Dari dulu memang sudah kelihatan songongnya. Lega rasanya melihat senyuman Kirana kembali mengembang. Tidak ada lagi rasa ketakutan di dalam raut wajahnya. Oh ya Han, kamu masih belum bisa mencari tahu siapa dalang dari kasus 2 tahun yang lalu itu. Belum siapapun yang kutemui dan tahu tentang rumah ini. Kalau tidak mati, tiba-tiba mereka menjadi gila. Kok serem gitu sih? Pak Agus adalah harapanku, orang yang tadi kabur dari kamu itu ya. Benar, dia adalah adik dari rumah sebelah yang ternyata juga tewas secara misterius. Obrolan kami terhenti setelah suara tangisan perempuan terdengar dari halaman depan rumah. Secara cepat, Kirana memeluk tubuhku. Dia benar-benar menenggelamkan mukanya ke dalam sela tubuhku dan sofa panjang. Enggak usah takut, kan ada aku. Itu siapa sih, Han? Bukan siapa-siapa. Semakin kami diam, semakin terdengar suara tangisan perempuan tersebut. Dekapan tubuh Kirana semakin terasa, menandakan seberapa takutnya dia pada malam itu. Aku hanya mencoba tenang meskipun sebetulnya dalam hati juga ingin lari. Sudah tidak ada Ran, tanganku mencoba membangunkan tubuh Kirana yang masih bersembunyi di belakang tubuh ini. Badannya agak memberikan tekanan, namun setelah mencoba terus-menerus, Kirana akhirnya rela membiarkan tubuhnya aku angkat. Dia sudah pergi kan Han? Sudah, tidak terdengar lagi kan suara tangisannya? Bukankah kamu kemarin mengejar seseorang di pasar? Langkahku terhenti sejenak, ku pandangi wajah Kirana yang tersinar matahari dari celah-celah pepohonan di pinggir jalan. Aku hanya mengangguk, kemudian melanjutkan berjalan lagi. Bukankah dia kunci ahlinya di sini? Kata Kirana sambil memegang tanganku tanda untuk berhenti sejenak. Tampaknya dia tidak tertarik untuk jalan-jalan pagi ini. Mungkin Ran, tapi dia lari dariku kan? Bagaimana aku bisa bertanya banyak hal kepadanya? Kirana tampak berpikir sejenak, matanya mengisyaratkan untuk mengajak duduk di sebuah bangku panjang di depan kami. Kirana masih membisu, ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Entah tentang apa itu, namun cukup tergambarkan dari wajahnya. Cukup lama, tiba-tiba tanganku ditepuk lumayan keras, seperti menemukan sebuah ide yang dari tadi dia cari. Han, coba kita ke tempat kemarin saat bertemu dengan dia. Mungkin saja dia sekarang rutin ke sana. Meskipun kurang yakin, namun tidak ada salahnya bagiku mencoba untuk mencari keberadaan Pak Agus di tempat kemarin. Kita mencoba memecahkan misteri seperti detektif Aldo Bars. Sekarang perkataannya malah tambah melantur tak karuan. Tokoh fiktif seperti Aldo saja dibawa-bawa ke dunia nyata. Aku dan Kirana sengaja datang tepat waktu saat berjumpa dengan Pak Agus. Menunggu di sudut yang juga pertama kali aku melihat sosok Pak Agus. Mata kami berdua tidak lepas memandangi satu persatu pelanggan yang berseliweran. Tampaknya bakal sia-sia sih ini Ran, celetukku setelah menanti kurang lebih sekitar 30 menit. Dan batang hidung Pak Agus masih juga belum nampak di hadapanku dan Kirana. Lalu, mau kemana kita mencarinya? Dengan wajah yang sayu dan tampak kelelahan, rasanya aku tidak tega untuk meneruskan aksi detektif ini bersama Kirana. Biarkan aku saja yang mencari, kamu habis ini aku antar ke rumah Sukma. Dengan segera Kirana menggelengkan kepala, aku sudah mengenal sifat dan wataknya yang memang keras kepala ini. Namun, untuk kasus ini, tampaknya Kirana benar-benar tidak boleh diikut sertakan terlalu jauh. Kamu percayakan kepadaku? Tidak akan terjadi apa-apa denganku. Setelah mendapatkan kata-kata yang meyakinkan dariku, Kirana tampak melunak untuk tetap mencari sosok Pak Abdul. Maaf Ran, aku bahagia rasanya ditemani kamu seharian. Namun, aku juga tidak mungkin membawamu terlalu jauh.
Mbak Ambar dan Pak Agus adalah kedua sosok yang begitu sengsara karena telah ikut campur terlalu jauh. Mata ini masih terus terjaga melihat beberapa orang berlalu lalang di depan pasar. Sosok Pak Abdul benar-benar belum terlihat. Rasanya untuk hari ini dicukupi sudah. Tidak mungkin sampai selarut ini Pak Agus bakal nongol lagi di pasar. Nyuwun sewu mas, dari tadi kok kulo perhatikan sampean seperti mencari orang. Ujar seorang laki-laki tua yang sebelumnya tidak pernah kenal di tempat lain. Namun, inilah tradisi orang Jawa, ramah, tamah dengan orang sudah menjadi budaya mendarah daging. Iya pak, kulo nyari bapak-bapak, namanya Pak Agus, orangnya agak gemuk dan tinggi. Kok kulo belum pernah mendengar sama sekali ya mas? Mungkin itu bukan orang pasar sini, pengunjung saja. Sebetulnya aku juga berpikir seperti itu. Tapi entah kenapa keinginanku menunggu juga cukup kuat. Walah, begitu nggih pak. Kulo matur suwun sanget pak. Kalau begini jadinya besok tidak perlu nunggu di sini lagi. Iya mas, sami-sami. Segera aku buka ponsel pintar untuk memesan abang ojek online. Sudah jam segini, semoga aja masih ada yang mangkal. Mengingat kehidupan orang Solo tentu berbeda dengan kota-kota di Jawa Barat dan Jakarta yang tidak ada habisnya. Nah, masih nyantol ternyata. Selamatlah. Sebuah notifikasi masuk ke ponsel memberitahukan bahwa satu driver telah mengambil orderanku. Bersyukur dalam hati karena tidak jadi pulang jalan kaki ke rumah. Pedagang ya mas? Tanya pengemudi ojek online melepaskan keheningan malam dengan angin yang ternyata lumayan juga membuat tulang-tulangku kedinginan. Bukan mas, tadi saya cuma mampir main aja ke pasar. Jelas jawabanku bakal mendapatkan pertanyaan penasaran si pengemudi ojek online. Siapa juga yang bakal percaya ada orang main sampai larut malam di pasar tradisional? Wah, main kok sampai larut begini mas? Iya mas, nunggu seseorang. Saya kira pedagang di sana, ternyata tidak. Spesial sekali ya mas, sampai menunggu selarut ini. Aku hanya tersenyum. Tidak mungkin untuk urusan ini bercerita dengan orang yang baru aku kenal. Meskipun tampak dari wajahnya, pengemudi ojek online tersebut ramah dan jujur. Tempat ini rasanya cukup berbeda. Tidak ada lagi sosok Mbak Ambar, sementara perempuan satu lagi, Mbak Sulis, masih tampak menghindar dariku. Mungkin karena jawaban dan sikap yang kemarin masih membekas di dirinya. Kamu masih marah, Mbak? Aku mencoba memberanikan diri mendekatinya di pantry kantor. Wajahnya masih begitu kaku dan berlalu meninggalkan tempat tanpa mau menjawab satu kata pun. Ada sebersih pikiran untuk resign dari pekerjaan ini, bukan karena bosan, namun terlebih mengarah kepada keinginan untuk hidup tenang. Dua orang sudah mulai meninggalkan, padahal hanya keduanya lah yang kuanggap bisa cocok berkawan denganku. Ada bro, suara seorang pria membuyarkan lamunanku. Tidak ada yang bisa dijawab kecuali sebuah kata-kata. Tidak apa-apa mas. Aku balik ke meja kerja dulu ya. Aku berlalu meninggalkan pria yang tidak aku ketahui identitasnya begitu saja. Ambar ingin kita ke rumahnya. Entah ada angin apa, namun itu sudah membuatku lega. Sebuah pesan masuk dari seorang bernama Mbak Sulis. Beres-beres mempersiapkan pulang pun seakan lebih menggairahkan. Seperti pada janji di awal. Aku menunggu Mbak Sulis di halaman kantor. Dan adalah alasan kenapa perempuan satu ini selalu meninggalkan kantor terakhir. Entah buat apa, namun sepertinya Mbak Sulis adalah sosok perempuan penggila lipstik dan bedak. Aku sebetulnya malas pergi sama kamu, cuma mau gimana lagi? Ambar yang memintanya. Ketus Mbak Sulis ketika pertama kali mendapatiku di depan halaman kantor. Tidak ada yang bisa kukatakan selain meminta maaf. Nah, itu kayaknya sebuah mobil masuk ke halaman kantor dengan pelan. Kaca di bagian pengemudi dibuka. Sepertinya itulah ojek online yang dipesan. Tangan Mbak Sulis terangkat dan memberikan simbol kepada pengemudi yang masih tengok kanan kiri mencari siapa yang menyewanya. Mas, sini. Mobil pun melaju dan berhenti tepat di depan kami. Tanpa pikir panjang, aku membuka pintu sebelum akhirnya diberhentikan secara paksa oleh Mbak Sulis. Kamu di depan saja mas. Masih dengan nada super ketus. Sosok Mbak Ambar telah menyambut kedatanganku dan Mbak Sulis. Wajahnya tanpa berbeda. Rasa-rasanya ia telah sembuh dari penyakit gila yang dialaminya itu. Sebuah salaman ala persahabatan dilakukan oleh Mbak Sulis dan Mbak Ambar. Kamu sudah sembuh. Sebuah air mata menetes di pipi Mbak Sulis. Rasa sukacita yang begitu kuat, Mbak Ambar memberikan isyarat anggukan kepala yang menandakan kesembuhannya. Silahkan masuk mas, aku mau cerita sesuatu. Sampai detik ini,
batang hidung orang tua Mbak Ambar masih belum terlihat sama sekali. Ingin rasanya menanyakan keberadaan mereka, namun tampaknya pertanyaan tersebut bakal aku simpan. 2 gelas berisi teh panas telah disiapkan di atas meja. Ditemani oleh beberapa cemilan yang benar-benar menggoda lidah, belum ada pembicaraan apapun. Karena aku juga masih belum berani berkata sepatah kata pun. Mas Burhan mungkin sudah melihat keanehan di rumah ini kan? Celetuk Mbak Ambar sembari memperlihatkan senyuman penuh tanda tanyanya. Ada apa sebenarnya? Kamu menyembunyikan sesuatu lagi, Mas? Mbak Sulis semakin menekuk raut wajahnya, memberikan kesan bahwa aku adalah tokoh bersalah yang sebetulnya karena merahasiakan semua masalah ini darinya. Aku tidak paham dengan perkataan Mbak Ambar. Memang ada apa? Alihku mencoba tidak terlalu percaya diri dengan kondisi ini. Mbak Ambar kembali tersenyum. Tidak ada satu patah kata pun keluar dari bibirnya. Mbak Sulis menambah rasa curiga kepadaku. Wajahnya benar-benar memaksa aku untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Padahal memang benar-benar aku tidak tahu apa yang dimaksud dari perkataan Mbak Ambar. Aku benar-benar tidak paham. Memang apa yang aneh? Sekali lagi di sini posisiku benar-benar dicurigai oleh Mbak Sulis yang terkenal galak di kantor. Sial, memang Mbak Ambar menempatkanku pada posisi sebagai dalang. Siapa yang tidak kamu lihat di rumah ini, Mas? Dari tadi kamu ingin bertanya soal itu, bukan kepadaku? Orang tua kamu, Mbak, hanya itu yang ingin aku tanyakan. Balasku dengan memandangi wajah Mbak Sulis yang masih tampak begitu kesal. Aku paham posisinya. Oh iya ya, aku baru ngeh. Dari tadi, kok tidak ada om sama tante? Kemana mereka? Dasar perempuan galak. Sudah lebih dari 15 menit duduk dan singgah di rumah sahabatnya, namun dia enggak ngeh kalau ada orang yang tidak ada. Air mata tiba-tiba menetes di pipi Mbak Ambar. Aku dan Mbak Sulis saling bertatap muka menanyakan apa yang terjadi. Kali ini aku tidak melakukan apapun, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan tentang kemarahan Mbak Sulis. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba menangis gitu? Posisi duduk Mbak Sulis kini sudah merapat dengan Mbak Ambar. Tangannya melingkar di tubuh sahabatnya itu. Aku hanya bisa memandangi mereka berdua dengan harapan ada informasi penting yang bisa kudapatkan. Aku sepertinya perlu menceritakan semuanya kepada kalian, karena ini mungkin sudah terlalu tertahan cukup lama. Saat usia 5 tahun, Ambarwati Putri sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya yang meninggal dunia karena kecelakaan tragis. Tidak ada satupun saudara yang mau menerima Ambar kecil waktu itu. Orang tua yang melarat membuat Ambar tidak diperebutkan oleh saudara-saudaranya, baik dari bapak maupun dari ibu. Hingga akhirnya datanglah 2 orang yang iba kepada ia yang sedang terduduk di pinggir jalan raya. Adek, kamu kok nangis kenapa? Ujar perempuan dewasa dengan wajah cantik dan bersih kulitnya. Ambar masih ketakutan setelah ditinggal oleh orang tuanya. Kehidupan begitu telantar dan tidak terurus. Tidak perlu khawatir, kami bukan orang jahat kok. Seorang pria yang sepertinya adalah pasangan dari si perempuan tersebut mencoba meyakinkan Ambar kecil. Namun, rasanya itu belum cukup untuk membuat Ambar mau berbicara. Si pria membisikkan sesuatu kepada si perempuan, kemudian berlalu meninggalkan Ambar kecil. Dan perempuan itu untuk berdua, si perempuan pun mencoba mendekati Ambar dengan duduk di sampingnya. Kenalkan, saya Tante Widya. Dan tadi suami tante namanya Om Gunawan. Tak kenal maka tak sayang, mungkin itulah yang sedang dilakukan perempuan bernama Widya. Dirinya ingin mengambil hati Ambar kecil dengan memperkenalkan siapa dia. Saya Ambar tante, suara lirih terdengar dari mulut yang dari tadi membisu. Perut laparnya pun tidak bisa ditahan untuk mengeluarkan bunyi khas kruyuk-kruyuk. Widya hanya tersenyum. Mendengar suara dari perut kecil anak di sebelahnya. Kamu lapar ya? Anggukan dengan pipi memerah dari Ambar kecil menambah senyum lebar dari Widya. Tidak berselang lama, Gunawan datang dengan sebuah plastik besar berisi makanan. Gimana sudah mau bicara dia? Widya menganggukkan kepalanya. Diambillah plastik yang dibawa oleh Gunawan. Tanpa pikir panjang, Widya menyodorkan beberapa jenis makanan kepada Ambar kecil. Meskipun malu dan takut kalau di dalam makanan ada racunnya, namun rasa lapar mengalahkan semua itu. Ambar begitu bahagia selama hidup bersama Gunawan dan Widya. Rasa sayang kedua tidak kalah dengan orang tua kandung yang telah berada di surga saat ini. Pasangan ini memutuskan untuk mengadopsi Ambar kecil karena mereka juga telah divonis oleh dokter tidak akan bisa memiliki keturunan. Ambar, kesini deh, Bapak membelikanmu buku gambar yang menarik.
Widya yang mendengar suara suaminya juga keluar dari dapur untuk menyambut suaminya. Wah, bagus banget ini Pak. Ini buat aku. Dengan senyum mengembang, Gunawan menganggukkan kepala. Ambar begitu girang hingga tidak sengaja menabrak badan Widya yang sudah ada di belakangnya. Saking bahagianya sampai ibu ditabrak gitu. Ambar hanya tersenyum-senyum, tidak jelas, dan memberikan sebuah simbol permintaan maaf. Setelah memastikan Ambar menuju kamarnya, Widya dan Gunawan melakukan tradisi keduanya, yakni ciuman antar bibir selama 30 detik. Aku sudah menyiapkan makan malam ya mas, habis mandi nanti langsung ke dapur aja. Wajah memerah selalu tampak dari Widya. Meskipun sudah 5 tahun melakukan tradisi tersebut, dirinya tetap saja merasa malu jika harus mengulangnya. Meskipun berstatus sebagai anak asuh, namun Widya dan Gunawan tak pernah membiarkan Ambar kecil menangis. Kasih sayang keduanya sama seperti orang tua kandung kepada anaknya. Ambar, makan dulu sini, gambarannya dilanjut nanti. Iya bu, sikap Ambar yang penurut dan mudah dididik membuat Gunawan maupun Widya merasa beruntung telah mengangkatnya menjadi seorang anak. Meskipun sudah mengangkat anak, nama Ambarwati Putri tetap dipertahankan agar Ambar tidak melupakan dari mana dia berasal. Mau ibu suapin atau makan sendiri? Dengan tegas Ambar menolak penawaran untuk disuapi oleh Widya. Alibi Ambar kecil cukup jelas, dia sudah besar dan bisa makan sendiri. Gunawan hanya memandangi kedua perempuan yang saat ini begitu ia sayangi. Pandangan Gunawan ternyata mendapatkan perhatian dari Widya, yang merasa aneh dengan sikap dari suaminya tersebut. Kamu mikirin apa sih mas? Sebuah tepukan tepat mendarat di lengan Gunawan oleh Widya. Ia hanya tersenyum melihat tingkah Widya. Kalian itu mirip ya? Ambar kecil hanya melihat kedua orang dewasa yang di hadapannya. Pikirannya yang masih kecil tidak dapat memahami perkataan bapak tirinya tersebut. Sama-sama memiliki pipi merah. Widya segera mengambil sebuah kaca kecil di dekatnya dan melihat seluruh kontur pipinya. Ia ingin memastikan apakah pipinya benar-benar memerah. Melihat penampakan itu, Gunawan tertawa lepas yang membuat Widya tersipu malu dan pipinya tampak begitu memerah. Oke guys, mau tahu kelanjutan ceritanya seperti apa? Ikuti terus ya.